Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Yay! Gue balik lagi, finally. So, hari ini gue akan share sesuatu yang menurut gue sangat berguna banget bagi kalian yang pengen apply ke university di luar, yaitu maupun S1 maupun S2. Gue adalah lulusan S1 dari State ITB, tepatnya Teknik Elektro Telekomunikasi ITB 2018 lulusnya. Nah sekarang berarti gue udah kerja 2 tahun di salah satu corporate telco company di Indonesia yang warna merah. Dulu gue pernah di S1 dulu gue pernah daftar ke luar negeri, yaitu di UBC Kanada atau University of British Columbia, dan alhamdulillah gue dapet LOA atau Letter of Acceptance dari UBC di Electrical Engineering Vancouver Campus. Jadi gue akan share tentang pengalaman gue itu, dan sama sekarang gue lagi apply ke scholarship, yaitu apply Fulbright scholarship, dan gue apply ke University of Melbourne di Australia, dan alhamdulillah sekarang pun gue dapet letter of acceptance-nya. Cerita tentang S1 dulu nih. Kalau misalnya S1, kalau di luar negeri, especially di US school ya, kayak di US University, itu biasanya kita disuruh ambil tes SAT atau ACT. Apa sih SAT and ACT? Nah itu tuh kayak tes masuk university. Jadi kayak kalau misalnya sekarang tuh kayak UTBK ya kalau nggak salah. Nah sekarang di US itu tuh pakai sistem yang sama, yaitu kita harus tes dulu, nah kemudian akan keluar skor, dan skor itu yang akan di submit ke university yang kita apply. Nah selain itu sebenarnya banyak, ada essay juga dan transkrip, dan satu lagi sih yang penting kalau misalnya kita mau daftar ke luar negeri adalah TOEFL or IELTS. Nah waktu gue dulu daftar tahun 2013 itu gue pakai TOEFL IBT. Nah TOEFL tuh nggak sebarang TOEFL, jadi yang dipakai hanya TOEFL IBT, TOEFL yang dikeluarkan oleh EBS. Nah biasanya tuh PBST atau paper based test itu jarang diterima, tapi nggak tahu ya, coba dilihat dulu persyaratan universitinya. Jadi kalau misalnya yang gue saranin dan gue tahu emang cuman IBT yang diterima untuk TOEFL. Nah selain itu ada IELTS. Nah IELTS ini sebenarnya sedikit berbeda sama TOEFL, tapi IELTS tuh kayak kalau misalnya kalian cari tahu lebih lanjut, ini aku ada video mengenai IELTS di channel YouTubeku, jadi tinggal scroll aja. Jadi kalau gue nggak akan menjelaskan secara detail. Jadi standardized test untuk English itu ada 2 dari TOEFL dan IELTS tadi. Jadi kita bisa pilih salah satu dari kedua tersebut. Nah kemudian ketika udah berkas lengkap, langsung apply ke website university-nya. Nah apply-nya online dan langsung submit aja. Nah kemudian ketika udah submit online, biasanya tuh dokumen-dokumen semuanya dari transkrip, TOEFL dan lain sebagainya itu harus disubmit ke universitinya. Nah biasanya universitinya tuh akan memberikan kode university untuk TOEFL atau IELTS, dan alamat dari universitinya. Nah semuanya itu harus dikirim ke sana, dan itu sebenarnya pengalamanku yang agak ribet sih, karena kantor pos Indonesia waktu itu tuh agak telat untuk nyampe ke universitinya. Nah makanya kayak harus make sure kita ngirimnya tuh jangan mepet deadline. So itu. Nah kemudian nanti ketika udah selesai, nanti pengumumannya tuh biasanya sebulan atau 2 bulan tergantung universitasnya. Dan alhamdulillah pada tahun 2013 itu gue alhamdulillah dapet pengumuman diterima di UBC Kanada di Electrical Engineering Vancouver Campus. Tapi sayangnya gue nggak ambil karena gue nggak dapat full scholarship. So jadilah gue di ITB. Nah sekarang ketika udah lulus dari ITB, terus udah kerja 2 tahun, akhirnya gue planning untuk daftar master di luar ya. Nah untuk sekarang sih gue udah bulan Februari yang lalu daftar ke Melbourne University di jurusan Business Analytics. Jadi Melbourne Business School lah yang gue apply. Nah jadi prosesnya itu kita harus apply online dulu. Jadi make sure kita udah ada semua berkasnya, dari transkrip, ijazah, sama
standardized test, misalnya IELTS atau TOEFL. Nah, untuk Aussie dia tuh nggak butuh namanya GRE. Jadi persyaratannya tuh lebih gampang daripada US University. Nah, jadi aku apply dan akhirnya udah submit semua dan ada essay juga. Nah, essay-nya ini yang menurut aku penting untuk dipersiapkan karena tergantung sama jurusan yang kalian apply. Jadi harus setiap university, setiap jurusan itu punya pertanyaan essay yang berbeda-beda. Jadi make sure dulu kalian research pertanyaannya dan tulis sendiri. Nah, untuk ketika kalian udah selesai nulis itu ada proofreadernya, minta teman kalian yang untuk baca ulang, minta saran sama teman, ada yang bisa ditambahin nggak atau ada komen nggak, ada apa yang harus aku perbaiki atau gimana gitu kan. Ini sebenarnya membantu banget biar aplikasi kita tuh perfect gitu. Nah, udah semuanya di submit. Nah, kemudian tuh ada stage selanjutnya untuk Melbourne University, yaitu interview. Nah, gue di interview sama dekan di Business Analytics University of Melbourne waktu itu. Ingat banget itu waktu bulan puasa tahun 2020. Nah, pas di interview itu aku kira akan sangat menegangkan, maksudnya dia akan bertanya mengenai kayak tesisku ataupun penelitianku sebelumnya. Nah, ternyata pertanyaannya tuh seputar aplikasi yang aku submit dan juga seputar kenapa aku milih university itu, kenapa aku milih jurusan itu, dan apa sih yang bikin backgroundku tuh match sama jurusan yang aku apply gitu loh. Dan alhamdulillah aku bisa menjawab itu dengan lancar karena aku udah prepare duluan. Aku udah make sure aku tahu program yang aku ambil dan aku mempunyai background untuk bisa survive di program tersebut. Dan alhamdulillah pas bulan Mei kalau nggak salah itu aku dapat LOA official dari Melbourne University. Nah, kemudian itu adalah tips untuk mendaftar universitinya. Jadi kan make sure kalian udah ada standardized test English, mau TOEFL maupun IELTS, transkrip kalian. Nah, transkrip make sure ada translatean dari bahasa Inggrisnya gitu loh. Jangan kalau misalnya biasanya sih setiap universitas tuh ada ijazah bahasa Inggris, ijazah bahasa Indonesia. Nah, kalau misalnya udah ada Inggris ditranslatein langsung dari university kalian, universitas kalian nggak usah ditranslatein lagi. Tapi kalau misalnya kalian punya universitas kalian cuma provide transkrip ataupun ijazah dalam bahasa Indonesia, itu kalian harus translate sendiri dan harus translate, nggak sembarangan translate, itu harus sworn translation gitu loh. Jadi harus disumpah yang pentranslate-nya. Nah, kemudian essay tadi ya, seperti yang aku bilang, itu harus make sure harus perfect dan harus ada proofreader biar aplikasi kita semakin keren lah istilahnya, flawless. Dan kemudian biasanya udah selesai semuanya itu kita harus submit segala dokumen. Nah, submit segala dokumen itu ada selain harus submit langsung ke universitinya, itu ada application fee. Nah, make sure application fee-nya kita bayar. Nah, beberapa university kayak Melbourne University jurusanku itu nggak ada application fee, jadi aku udah tinggal daftar aja, nggak bayar apapun. Nah, tapi sebagian besar universitas itu ada application fee-nya, jadi kita harus bayar dulu. Nah, setiap university juga ada banyak berbeda persyaratan admissionnya, jadi make sure dulu kita tahu persyaratannya. Nah, khusus untuk US dia requires satu tes lagi, yaitu GRE atau GMAT. Nah, GRE biasanya, aku mulai dari GMAT. Kalau GMAT itu tuh biasanya untuk business school. Jadi sekolah bisnis tuh biasanya pakai skor GMAT. Nah, GMAT itu tuh kayaknya lebih ke ada verbalnya, ada quantsnya, ada writingnya, writingnya juga. Nah, GRE sama sebenarnya, ada verbal atau misalnya tes bahasa Inggrisnya juga. Kemudian ada quants juga atau quantitative test matematika, sama analytical writing ada juga. Jadi sebenarnya tes itu agak sedikit
mahal dan capek ya, karena kalau aku kemarin ngambil JRE dan aku ngambil sampai 2 kali. Nah JRE ini satu kali tesnya tuh 4 jam lebih, jadi ini harus punya daya tahan yang tinggi gitu loh untuk melakukan tesnya. Jadi make sure you prepare tesnya dengan sangat-sangat baik gitu loh, karena pertama dia mahal, udah kedua dia tesnya lama, jadi itu akan menguras tenaga. Jadi kita harus prepare banget. So I think that's all guys, dan episode selanjutnya nanti gue akan membahas lebih lanjut mengenai scholarship, kayak gimana caranya apply dan lain sebagainya, experience gue apply beasiswa ke Amerika Serikat. So thank you so much everyone, don't forget to subscribe karena gue akan share lagi mengenai lika-liku mencari beasiswa berdasarkan experience gue. So thank you so much guys and bye. Semoga bermanfaat. Subscribe, jangan